Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Nursyabani. NPM-nya satunya 5 kali 91163. Kelas S1 Manajemen A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal. Review jurnal yang saya ambil penerapan balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja yang memadai, sebuah studi pada perusahaan biotek sarana di Bandung. Penulis dan instansi asal: Erna Rizky Yolan, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Dalam tujuan penelitiannya, untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah perusahaan telah melaksanakan pengukuran kinerja? 2. Apakah perusahaan dalam melaksanakan pengukuran kinerja menerapkan balance scorecard? 3. Bagaimana pengaruh penerapan balance scorecard terhadap keefektifan sistem pengukuran kinerja perusahaan? Dalam objek penelitian, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan dagang dan perusahaan yang diteliti oleh penulis perusahaan biotek sarana. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kinerja para manajemen di perusahaan biotek sarana. Dalam metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan suatu pendekatan studi kasus, yaitu dengan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian untuk kemudian dianalisis dan diproses dengan lanjut berdasarkan teori-teori yang ada. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk keperluan penelitian ini akan dimulai dengan metode pengumpulan data, operational variable, responden dan sampel, teknik pengambilan instrumen, dan teknik pengujian hipotesis. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyusun pertanyaan terstruktur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas, independent variable, dan variabel tidak bebas, dependent variable. 1. Variabel bebas, independent variable, yaitu variabel yang fungsinya menerangkan atau mempengaruhi variabel yang lain yang tidak bebas. Maka yang dimaksud variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan balance scorecard. Variabel tidak bebas, dependent variable, disebut juga variabel terikat, yaitu variabel dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini, variabel tidak bebasnya adalah pengukuran kinerja perusahaan. Pembahasan penelitian. Data penelitian ini merupakan hasil jawaban responden dalam mengisi kuesioner penelitian yang disebarkan. Pada analisis penelitian, penulis uraikan berdasarkan kepada operasionalisasi variabel penelitian untuk menjawab identifikasi masalah yang ingin diketahui oleh penulis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan analisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial. Data dikumpulkan dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang telah dicoba uji reliabilitasnya. Deskripsi dan operasionalisasi konsep-konsep dalam kuesioner ini dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap gejala-gejala di lapangan. Teknik analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan mengenai keseluruhan data yang dikumpulkan dengan memaparkan pengelompokan dan mengklasifikasikan ke dalam tabel distribusi frekuensi yang kemudian diberikan penjelasan. Kesimpulan, perusahaan telah melaksanakan pengukuran kinerja perusahaannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan telah menerapkan metode balance scorecard dalam pengukuran kinerja perusahaannya karena metode balance scorecard memberikan suatu framework, yaitu suatu bahan untuk mengkomunikasikan misi dan strategi, kemudian menginformasikan kepada seluruh pegawai tentang apa yang menjadi penentu sukses saat ini dan masa yang akan datang. Dan juga balance scorecard diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja perusahaan. 3. Penerapan balance scorecard yang terjadi di biotek sarana termasuk dalam kategori baik, karena dari hasil 100% responder
yang telah diteliti oleh penulis, sebanyak 36,67% responden yang menyatakan baik dan sebanyak 30% responden yang menyatakan cukup, serta hanya sebanyak 30% responden yang lainnya yang paling sedikit menyatakan kurang baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil interval kelas penerapan balance scorecard pada biotek sarana itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa penerapan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dalam penguatan penelitian, hasil temuan penelitian ini memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi perusahaan yang menjadikan sampel. Peneliti memberikan rekomendasi dan saran bagi perusahaan untuk aktivitas kinerja segmen. Teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terstruktur dan dengan baik sehingga hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yang kuat. Kelemahan penelitian, referensi atau tinjauan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini masih menggunakan referensi lama. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.